Kalian pernah bermain ular tangga? Untuk melangkah, kita harus melempar dadu terlebih dahulu, kan? Seberapa jauh kita melangkah, itu tergantung dari mata dadu yang muncul. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Atau, kalian pernah melihat seseorang memutar rolet dalam sebuah kuis? Pemenang akan mendapatkan salah satu hadiah yang ditunjuk oleh rolet. Ada berbagai macam hadiah ya. Kira-kira kali ini kita belajar tentang apa ya? Simak yuk. Assalamualaikum Ananda. Perkenalkan, nama Ibu Zona Saputri. Hari ini kita akan belajar tentang ruang sampel percobaan acak. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, Ananda diharapkan dapat memahami pengertian dari percobaan. Yang kedua, Ananda dapat menentukan ruang sampel dari percobaan. Yang ketiga, Ananda dapat menentukan anggota dari ruang sampel dengan berbagai cara. Baik, langsung kita mulai saja ya. Apakah Ananda pernah melempar sebuah dadu dalam permainan ular tangga? Atau mungkin Ananda pernah melempar sebuah koin untuk mengundi? Nah, kegiatan yang Ibu sebutkan tadi itu disebut dengan percobaan. Apa itu percobaan? Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Ada hasilnya ya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu akan menghasilkan salah satu sisi dadu yang menunjukkan 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik, dan 6 titik. Untuk lebih memudahkan, Ibu tulis dalam bentuk angka ya, yaitu angka 1 sampai angka 6. Selain angka 1 sampai 6, ada kemungkinan yang lain tidak? Nggak ada ya. Semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan itu disebut dengan ruang sampel. Dalam hal ini, ruang sampelnya adalah himpunan S dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Dalam kasus ini, titik sampelnya dituliskan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya titik sampel itu dapat ditulis dengan NS sama dengan 6. Nah, itu percobaan pada pelemparan sebuah dadu. Bagaimana dengan percobaan pelemparan sebuah koin? Seperti yang kita ketahui, pada saat koin dilempar, itu akan menghasilkan salah satu sisi bentuk angka atau gambar. Dalam hal ini, angka disimbolkan dengan A dan gambar disimbolkan dengan G. Maka ruang sampel dari percobaan ini adalah himpunan S dengan anggota A, G. Titik sampelnya ada 2 ya, yaitu A dan G. Sehingga banyaknya titik sampel dapat kita tuliskan NS sama dengan 2. Begitu ya Ananda. Oke, kita lanjutkan dengan kasus yang lain, yaitu pelemparan 2 koin bersamaan. Dalam kasus ini, kita dapat menyelesaikannya dengan 2 cara. Yang pertama itu dapat menggunakan diagram pohon. Nah, pada saat koin pertama kita lemparkan, maka kemungkinan yang muncul itu bisa jadi angka atau gambar. Nah, pada koin 1 jika muncul angka, maka kemungkinan pada koin 2 akan muncul angka dan gambar. Sehingga titik sampelnya dapat kita tuliskan A, A, G. A. A yang di depan itu maksudnya adalah kemungkinan muncul angka pada koin 1. Dan A yang di belakang itu maksudnya adalah munculnya angka pada koin 2. Nah, jika pada koin 1 muncul gambar, maka pada koin 2 kemungkinannya juga akan muncul angka dan gambar. Sehingga titik sampelnya dapat kita tuliskan G, A dan G, G. Yang kedua, itu dengan menggunakan tabel. Kita buat dulu tabelnya. Nah, salah satu sisi ini Ibu tuliskan koin 1. Saat koin 1 dilemparkan, maka kemungkinan yang muncul itu adalah angka dan gambar.
Begitu juga dengan koin 2. Jika kita lemparkan, kemungkinan yang muncul itu adalah angka dan gambar. Nah, tinggal kita perhatikan baris dan kolom masing-masingnya. Jika pada koin 1 muncul angka dan pada koin 2 muncul angka, maka titik sampelnya bisa dituliskan A, A. Sedangkan di sini A, G. Jika pada koin 1 muncul gambar dan koin 2 muncul angka, berarti kita tuliskan G, A. Dan jika pada koin 1 muncul gambar dan koin 2 muncul gambar, maka kita tuliskan dengan G, G. Terlihat ya, sudah sama cara diagram pohon dengan tabel. Nah, sehingga kita dapatkan ruang sampelnya adalah himpunan S dengan anggota A, G, G, A, dan G, G. Dan banyaknya titik sampel itu dapat kita tuliskan NS sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau percobaan pelemparan satu koin dan satu dadu bersamaan? Nah, ini kita pakai juga cara diagram pohon dan tabel. Yang pertama kita selesaikan dengan diagram pohon. Pada saat koin dilempar, maka kemungkinan yang muncul itu ada 2, yaitu angka dan gambar. Jika pada koin itu muncul angka, maka pada dadu, kemungkinan yang muncul itu adalah angka 1 sampai angka 6. Sehingga titik sampelnya dapat kita tuliskan A,1, A,2, sampai A,6. Begitu juga jika pada koin itu muncul gambar, maka pada dadu akan muncul angka 1 sampai angka 6. Dan titik sampelnya juga sama, G,1 sampai G,6. Nah, sekarang kita masuk ke cara menggunakan tabel. Nah, kita buat dulu tabelnya sama seperti sebelumnya. Sisi yang di sini kita tuliskan koin. Saat koin dilemparkan, maka kemungkinan yang muncul itu angka dan gambar. Jika dadu kita lemparkan, berarti yang muncul itu kemungkinan adalah angka 1 sampai angka 6. Sama seperti sebelumnya, kita cukup memperhatikan kolom masing-masingnya, baris dan kolomnya. Nah, sehingga kita dapatkan saat koin muncul angka, maka pada dadu kemungkinan muncul angka 1 sampai angka 6. Kita tuliskan A,1, A,2, sampai A,6. Begitu juga jika pada koin muncul gambar, maka kemungkinan yang muncul pada dadu itu adalah angka 1 sampai 6. Sehingga kita tuliskan G,1 sampai G,6. Nah, terlihat kan titik sampelnya? Kumpulan titik sampel ini itu disebut dengan ruang sampel. Sehingga dapat kita tuliskan ruang sampelnya adalah himpunan S dengan anggota A,1 sampai A,6, G,1 sampai G,6. Dan banyaknya titik sampel seperti yang kita ketahui itu ada 12. Oke Ananda, seperti itu ya, mudah bukan? Untuk mengetahui pemahaman Ananda tentang materi ini, silakan Ananda kerjakan 2 soal berikut. Soal yang pertama. Pada suatu percobaan, 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Banyaknya titik sampel dari percobaan tersebut adalah A12, B18, C24, D36, E48. Dan soal yang kedua, jika suatu percobaan 3 buah koin dilempar secara bersamaan, banyaknya titik sampel dari percobaan tersebut adalah A6, B8, C10, D12, E16. Silakan dicoba ya Ananda. Ingat, kamu bisa kalau kamu berpikir bisa. Oke Ananda, sekarang Ananda sudah tahu ya, apa itu percobaan, ruang sampel, atau titik sampel. Ibu ulangi sekali lagi. Percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Biasanya dinotasikan dengan S. Anggota dari ruang sampel itu disebut dengan titik sampel. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas apa sih hubungannya ruang sampel dengan peluang? Simak video berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.